Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basis legitimasi Presiden Jokowi terus merosot dan kali ini yang cukup serius, merosotnya dukungan terhadap Presiden Jokowi berasal dari kelompok-kelompok yang selama ini menjadi pendukung garis kerasnya atau die hard-nya. Dan kita lihat dari kelompok pendukung ini setidaknya terbagi dua yang menjadi pendukung Presiden Jokowi. Pertama adalah kelompok yang rasional, dan kedua menjadi kelompok-kelompok yang pragmatis. Nah, dari kelompok-kelompok yang rasional juga terbagi menjadi dua kelompok lagi, yakni mereka yang mendukung Jokowi karena melihat bahwa Jokowi adalah figur yang berbeda dibandingkan dengan para pemimpin Indonesia lainnya. Ini muncul pada Pilpres 2014 lalu. Jadi mereka melihat Jokowi adalah figur yang jujur dan merakyat, dekat dengan rakyat. Mereka ini klaster besar yang kemudian mendorong dan mendukung Jokowi hingga memenangkan Pilpres 2014. Nah, kelompok kedua adalah kelompok-kelompok yang rasional juga, tetapi mereka mendukung Jokowi karena melihat tidak ada pilihan lain. Mereka sebenarnya punya catatan-catatan terhadap pemerintahan Jokowi pada periode pertama, tetapi mereka juga tidak ingin memilih pesaingnya, yakni Prabowo Subianto. Ini muncul pada Pilpres 2019 lalu. Nah, dua kelompok inilah yang belakangan ini kita amati mulai menarik dukungannya terhadap Presiden Jokowi. Dan mereka memang figur-figur rasional yang tidak punya kepentingan politik atau apapun terhadap Presiden Jokowi. Masuk dalam kelompok ini adalah salah satunya figur seorang dokter, yakni Dr. Tompi. Nah, Dr. Tompi ini mulai muncul suara kritisnya ketika muncul pandemi di Indonesia. Pada waktu itu Tompi menyuarakan pentingnya pemerintah untuk segera melakukan langkah lockdown. Tapi apa yang terjadi? Tompi kemudian dibully oleh para pendukung Presiden Jokowi. Dan sejak itu memang Tompi tidak terlalu bersuara lagi, tetapi bisa hampir dipastikan dia salah satu figur yang kecewa terhadap penanganan pandemi oleh Presiden Jokowi. Kelompok-kelompok yang kedua ini masuk misalnya dalam kelompok ini stand up komedi dan juga sutradara Ernest Prakasa dan juga sutradara Joko Anwar. Mereka ini termasuk tadinya pendukung Jokowi yang kemudian mulai dalam bahasanya Ernest Prakasa mati rasa. Itu misalnya muncul ketika Presiden Jokowi marah-marah pada sidang kabinet tanggal 18 Juni lalu dan kemudian mengancam akan reshuffle kabinet. Dan pada saat itu komen dari Ernest Prakasa di Instagramnya menjadi viral karena dia menyebut bahwa itu semacam acting saja untuk publicity atau publicity stunt dia itu waktu itu maksudnya. Nah, di luar kelompok-kelompok itu yang juga sekarang ini sedang viral adalah Abdillah Thoha. Pak Abdillah Thoha adalah mantan anggota DPR dan juga mantan politisi Partai Amanat Nasional. Dia belum lama ini membuat sebuah tulisan yang mempertanyakan akan dibawa kemana arah pemerintahan Jokowi. Banyak kritik-kritik terhadap pemerintahan Jokowi dan Abdillah Thoha mendeklar bahwa dia termasuk pendukung garis keras dari Presiden Jokowi. Tetapi melihat langkah-langkah yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, termasuk dukungannya terhadap anaknya yang mencalonkan diri sebagai wali kota di Solo, itu membuat Abdillah Thoha menjadi kecewa. Nah, di level lokal, kekecewaan terhadap Jokowi itu juga bisa kita lihat pada figur wali kota Solo, Efek Hadi Rudiatmo. Efek Rudiatmo atau Rudi ini dulu adalah wakil dari Jokowi ketika menjadi wali kota Solo pada periode kedua, dan kemudian dia menggantikan Jokowi. Di kota Solo ini sekarang ini memang para kader PDIP sedang sangat kecewa karena DPP PDIP memaksakan memberikan rekomendasi kepada putra pertama Jokowi, yakni Gibran Rakabuming, untuk menjadi calon wali kota PDI untuk Solo. Padahal PDI di kota Solo sebenarnya juga punya calon sendiri, tetapi kelihatannya calon ini terpaksa harus mengalah dengan Gibran. Ini akumulasi kekecewaan di tingkat nasional maupun di tingkat lokal. Nah, dari kalangan pendukung yang lain yang kecewa, yang saya sebut sebagai pendukung pragmatis, ini berasal dari kalangan politisi, relawan, maupun yang disebut belakangan sebagai buzzer RP. Nah, dari
kalangan politisi ini memang perhitungannya sangat pragmatis. Misalnya PDI, kita melihat sekali bahwa pada periode ini meskipun dia menjadi pemegang saham terbesar dari Jokowi, karena partai Jokowi adalah kader partai, atau dalam bahasa Ibu Megawati sebagai petugas partai, mendapat pos-pos yang sangat tidak prestisius dan tidak basah. Atau artinya gini, dia pemilik saham terbesar, tapi ketika akhir tahun ada pembagian dividen, dia mendapat bagian dividen yang paling kecil. Bagaimana tidak kecewa? Kita misalnya sebut saja pos yang ditempati oleh kader-kader PDIP sekarang, yang paling prestisius adalah Menkumham Yasona Lawli sebagai Menkumham. Tetapi itu kan bukan pos basah. Terus kemudian bayangkan seorang mantan sekjen PDIP seperti Cahyokumolo yang sebelumnya menjadi Mendagri dengan posisi yang sangat kuat, kemudian dia digeser menjadi Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi. Kalau tidak salah, saya anggaran kementerian ini sangat kecil, bahkan mungkin dibandingkan dengan satu direktorat jenderal di di Kementerian Dalam Negeri, jumlahnya lebih kecil. Bayangkan pos itu yang didapat oleh Cahyokumolo, belum lagi pos Kementerian Wanita dan Perlindungan Anak, dan juga pos-pos lain yang tidak cukup prestisius dan tidak basah. Nah, ini satu kekecewaan. Kedua, kita melihat kemarin ribut-ribut antara Adian Apitupulu, anggota DPR RI dari PDIP, dengan Menteri BUMN Erick Thohir, dan belakangan sampai Adian Apitupulu dipanggil ke istana. Erick Thohir juga menyebut ada operasi pembusukan terhadap dirinya. Nah, kita mendengar kabar bahwa ribut-ribut ini sebenarnya tidak lepas dari persoalan posisi penting, terutama komisaris di BUMN dan juga jatah proyek di BUMN. Karena pos ini memang, pos kementerian ini pos paling basah, tetapi selalu PDI tidak pernah mendapat jatah. Pada kabinet sebelumnya yang menjadi menteri BUMN adalah Rini Sumarno, dan berkali-kali PDI ingin menggeser Rini, tapi juga tidak berhasil. Ini dari kalangan-kalangan yang pragmatis. Kemudian para relawan juga banyak mempersoalkan. Kita dulu ingat bagaimana Projo juga ribut sekali ketika pada waktu kabinet terbentuk, dan kemudian mereka akhirnya mendapat pos salah seorang wakil menteri di pembangunan desa tertinggal. Jadi setelah itu relatif diam, tetapi tentu saja mereka tidak puas hanya dengan pos semacam itu. Ketika RUU COVID gitu, saya menyebutnya begitu, RUU Stabilitas Keuangan, karena pandemi COVID, kader PDIP di DPR RI, Masinton Pasaribu juga ribut sekali dan menyebut bahwa RUU COVID ini adalah kepentingan dari oligarki. Bayangkan seorang kader partai pendukung pemerintah menyebut RUU yang diajukan oleh pemerintah sebagai RUU oligarki. Itu dari kelompok pendukung Presiden Jokowi yang kecewa. Nah, di luar itu, kelompok oposisi yang kecewa ini kelihatannya yang selama ini mereka diam, mereka menjadi semacam mendapat bahan bakar baru dengan munculnya keputusan Mahkamah Agung yang membatalkan peraturan KPU yang menjadi dasar hukum dari kemenangan Jokowi, yakni yang menyatakan bahwa seorang calon presiden dinyatakan menang jika dia sudah memperoleh suara 50% plus 1. Nah, dasar peraturan KPU ini kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung, dan kemudian dinyatakan bahwa keputusan itu tidak mengikat. Alasannya karena itu bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu, dan juga Pasal 6A Undang-Undang Dasar 45. Nah, ini yang kemudian belakang menjadi perdebatan yang cukup heboh di dunia politik kita. Kendati para pakar hukum menyatakan bahwa aturan atau keputusan Mahkamah Agung itu tidak bisa membatalkan kemenangan Jokowi, tetapi secara politik dampaknya cukup luar biasa, dan kita bisa melihat bahwa itu semacam kita bisa menangkap mood publik yang sangat berubah, dan kemudian muncul berbagai tuntutan terhadap Jokowi dan menganggap bahwa Jokowi tidak sah. Nah, ini adalah basis legitimasi yang terus menggerogoti Presiden Jokowi. Kelompok-kelompok ini membesar dan kelihatannya makin, kalau kita mengamati di media sosial, mendapat dukungan yang cukup luas dari kalangan masyarakat yang dalam situasi pandemi ini mengalami frustrasi karena kehilangan pekerjaan, kemudian atau mencari, kalau toh mereka berusaha juga cukup sulit.
klaster-klaster ini semakin membesar, dan kalau kita menangkap bagaimana percakapan-percakapan di dunia maya, juga berbagai seminar yang belakangan dikenal sebagai webinar, itu sangat intensif. Nah, kalau dua kepentingan ini menyatu, baik kelompok pendukung yang kecewa maupun kelompok-kelompok oposisi dan kemudian masyarakat yang juga frustrasi dengan keadaan mereka menyatu, kendati dua kepentingan mereka berbeda, ini tentu akan menjadi ancaman serius bagi Presiden Jokowi. Basis legitimasinya rendah, krisis ekonomi terus mendera, dan kemudian juga krisis kesehatan di mana angka COVID ternyata terus meningkat bukannya melandai. Ini tentu saja menjadi ancaman serius, dan memang kita tidak melihat ada unjuk rasa sampai sejauh ini. Kenapa? Karena tentu saja situasi social distancing dan sebagainya, dan juga sulitnya kehidupan masyarakat membuat orang tidak turun ke jalan. Tetapi secara diam-diam di dunia maya, proses delegitimasi terhadap Presiden Jokowi itu terus berlangsung sangat intensif. Dan ini saya menyebutnya diam-diam Presiden Jokowi akan menghadapi semacam revolusi di dunia maya yang jika tidak ditangani dengan cukup baik oleh Presiden Jokowi bisa menjadi ancaman serius bagi kelangsungan kekuasaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.